tangannya. "Kenapa non?" tanya Eka yang ikut terkejut. "Mobilnya kejauhan," jawab Rere tanpa menyadari sesuatu. "Emangnya parkir mobilnya di mana non?" "Di depan butik Lili Baba," jawab Rere menyebut nama butik yang dimaksud. Maka Eva pun mengernyit karena ia heran kenapa gadis itu berada di sini. Dan kenapa pula mobilnya ia parkir kejauhan kayak gitu. Itu anu," jawab Rere tak mampu menjelaskan kepada Eka. "Non, itu loh, Kak, tadi aku sedang lihat-lihat toko-toko di sepanjang jalan ini, sambil hitung-hitung olahraga dengan cara berjalan kaki." Menurut Eka, jawaban Rere sangatlah tidak masuk akal. Namun, menunjukkan bahwa ia cukup mengerti dengan jawaban Rere. Rere menghela nafas saat Eka tak lagi bertanya mengenai mobilnya. "Ya udah, mending non naik taksi aja ke parkiran mobilnya," kata Eka. "Loh, emang kenapa? Jauh loh non." "Biarin, kan ada kamu yang nemenin," jawab Rere membuat Eka kembali menarik nafasnya dalam-dalam. "Yakin mau jalan kaki ke sana?" "Yakin dong," jawab Rere sambil nyengir. Mereka berdua pun akhirnya jalan bersama menuju butik yang dimaksud cukup jauh, ternyata berjarak ratusan meter dari tempat mereka sebelumnya. Eka tanpa disadari oleh gadis itu sedang tersenyum sendiri sambil berjalan. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. "Dia kos di mana? Dan apakah masih bekerja di tempat yang sama?" Dan Eka pun menjawab dengan apa adanya. "Ya, karena memang saat ini." Karena dia pun bingung menjelaskan ke Rere tujuannya kemana selain ke kosan. Sepanjang jalan, di mana tampak Rere yang sedang menyetir dan Eka yang duduk di sampingnya, masih saja mengobrol hal yang santai. Hingga tak terasa mereka pun telah tiba di depan gang tempat kos Eka. "Di sini ya?" "Iya non." "Duh, jadi merepotkan banget nih." "Santai aja kak, lagian aku juga senang kok nganterin kamu." Sambil ngobrol banyak hal kayak tadi, jawab Rere menoleh ke kiri dan tersenyum kepada pria itu. "Ya non, kalau gitu aku permisi ya non." "Ya udah non, permisi." Saat Eka baru saja membuka pintu dan ingin keluar, "Oh iya kak, kalau aku ingin ketemu mau kamu lagi, caranya gimana? Kan aku nggak tahu persis kosan kamu di mana." Mendengar itu, Eka pun langsung memutar otaknya, mencoba berpikir secepat kilat menjawab pertanyaan gadis itu. "Mau aku kasih nomor HP-ku ke nonnya? Tetapi aku baru saja ju, tetapi HP aku baru saja aku jual." Sejujurnya ada rasa kekecewaan dalam diri. Mendengarnya lagi, terkembalang senyuman gadis itu yang sempat meredup. Ujar Rere lalu terlihat ia baru saja membuka tasnya, sebuah kartu nama baru saja ia keluarkan. "Hubungi di nomor itu saja." Pintu mobil pun tertutup dan Eka melangkah menjauh dari mobil. Tampak Rere masih saja menatap kepergian Eka hingga menghilang di balik gang sempit. "Eka, aku bingung, kenapa secepat itu aku bisa se-care itu sama kamu?" Gumamnya setelah menghela nafas. Maka gadis itu menjalankan kembali mobilnya dan dengan pikiran yang super berkecamuk dan membuat Rere pun menghentikan mobilnya sesaat. Dari spion tengah, ia kembali melihat sosok pria bertopi yang masih berjalan kaki ke arahnya. Maka kini, sesosok pria itu telah berhasil mengambil penuh perhatiannya. Beberapa saat, Rere masih memperhatikan sosok itu yang berjalan santai dari spion luar bagian kanan. Hingga sosok pria itu kini telah ada di sampingnya, tanpa menghentikan langkah berlalu begitu saja, bersama sebuah senyuman simpul di wajah Rere karena ia tak salah. Beberapa detik ia masih saja memperhatikan yang bersama pria itu menghentikan langkahnya. Kini Rere berkerut karena melihat si pria tiba-tiba berbalik kanan. "Ngapain dia?" gumamnya bertanya-tanya ketika pria itu menatap sebuah kafe yang berada di sebelah. Namun hanya sesaat, lalu pria itu kembali melanjutkan langkahnya dan dari mobil Rere melihat pria itu baru saja menggeleng-gelengkan kepala. Ia menebak jika pria itu sebenarnya ingin membeli minuman dingin agar bisa memuaskan dahaganya. Namun,
Sesaat ia berdiri, masih menatap kosong pria itu yang telah melangkah menjauh dari kafe tersebut. Benaknya berkecamuk, ia berpikir kenapa ia bisa keluar dari mobil. Dan herannya lagi, sepertinya kedua kakinya bergerak sendiri. Sambil menekan tombol lock di remote mobil, maka ia pun memilih untuk tetap mengikuti pria itu dari belakang dan meninggalkan mobilnya yang terparkir di depan sebuah butik. Hingga beberapa meter melangkah, tampak si pria kembali berhenti, menoleh ke kanan, membuat Rere ikutan berhenti sambil memandang. Maka ia pun berinisiatif meninggalkan tempatnya, masuk ke kedai. Dari ekor matanya, ia masih melihat si pria berada di posisi sebelumnya. Namun telah melihat ke arah lain, Rere pun tersenyum dan dalam hati merasa perhatian kepada si pria itu. Oh, lebih mbak, tunggu ya, diambil kembalinya. Meski Rere masih memandang ke arah pemilik kedai, namun dari ekor matanya melihat pria bertopi telah beranjak pergi. Gak usah mas, Rere tak menunggu kembali duitnya. Sambil membawa 2 botol minuman malam membeli untuk mengikuti kemana perginya. Rere berjalan di belakang pria itu sambil mengambil jarak agar tidak terlalu dekat dengannya. Menunggu saat yang tepat untuk memberikan salah satu minuman yang tadi ia beli. Hingga Rere pun tersenyum saat si pria itu baru saja masuk. Karena sejak tadi mengikuti pria itu, Rere tak menyadari bahwa ia telah jauh meninggalkan mobilnya yang terparkir di depan butik. Ia tersenyum sesaat, memperhatikan gerak-gerik pria itu dari jarak 3 meteran. Ternyata si pria itu baru saja mengambil sesuatu dari dalam tas kecil. Bibir Rere bergerak membaca tulisan di baju pria itu, TJ44. Kemudian ia pun kembali memperhatikan wajah lelah sedang duduk sambil Rere yang masih memperhatikan sesekali menghela nafas. Sangat jarang di dunia ini ia menemukan cowok sepertinya, karena jika telah memilih modal ketampanan seperti pria itu, maka kebanyakan akan memanfaatkan wajah itu untuk bekerja yang tidak akan memalukan nasib hasil yang banyak. Setelah berpikir panjang, Rere akhirnya melangkah. Ia tersenyum saat telah berdiri di hadapannya. Lalu tangan kanannya yang masih memegang botol minum bergerak bersamaan. Ia menawarkan kepada pria di hadapannya. Nih mas, pria itu mengangkat wajahnya dan sekilas raut wajahnya terkejut ditampak oleh. Pria itu masih saja bingung melihat sesosok Rere yang tiba-tiba menawarkan minuman kepadanya. Ambil dulu, baru protes, kata Rere saat pria itu baru saja menampakkan wajah ingin menolak dan juga mungkin ingin memprotes apa yang dilakukan oleh gadis itu. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel-novel kami. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel selanjutnya.